Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai teori keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irfan Radiansa dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang riset operasi teori keputusan. Yang pertama yaitu daftar isi. Di sini ada 14. Yang pertama arti teori keputusan, yang kedua matriks payoff, yang ketiga elemen keputusan, yang keempat keputusan dalam suasana beresiko, yang kelima hubungan elemen-elemen dalam keputusan, yang keenam teori pengambilan keputusan, yang ketujuh macam-macam pengambilan keputusan, yang kedelapan fungsi pengambilan keputusan, yang kesembilan teknik pengambilan keputusan, 10 tahap-tahap pengambilan keputusan, 11 unsur-unsur pengambilan keputusan, 12 dasar-dasar pengambilan keputusan, yang ke-13 4 teori keputusan, yang ke-14 notasi-notasi. Yang selanjutnya yaitu arti teori keputusan. Teori keputusan adalah berasal dari teori kemungkinan yang merupakan konsekuensi dari beberapa keputusan yang telah dievaluasi. Teori keputusan digunakan untuk berbagai macam ilmu, bidang studi, terutama ilmu ekonomi. Dua metode dari teori keputusan yang terkenal adalah teori keputusan normatif dan teori keputusan deskripsi. Teori keputusan normatif dicapai berdasarkan alasan yang rasional atau bisa disebut dengan alasan yang masuk akal, teori logika. Teori keputusan deskripsi, sedangkan teori keputusan deskripsi dicapai berdasarkan empirik atau merupakan hasil pengamatan percobaan dan biasanya dikuatkan dengan statistik. Sekian, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Kak Taufik. Metric payoff, suatu cara yang baik untuk merangkum semua elemen dari permasalahan keputusan dapat disajikan dalam bentuk metrik payoff. Bentuk metrik menunjukkan hubungan antara variabel DAI dengan SC dalam array berdimensi 2 yang mencakup M baris dan N kolom. Elemen atau anggota array metrik menunjukkan perkiraan payoff PIJ sebagai hasil dari interaksi antara DAI dengan SC. Perhatikan metrik di bawah ini. Decision alternatif, state of nature, DAI S1 P11, S2 P12, SN P1N, D2 S1 P21, S2 P22, SN P2N, DAM S1 PM1, S2 PM2, SN PMN. Elemen keputusan. 1. Kepastian. Informasi untuk mengambil keputusan tersedia dan valid. 2. Resiko. Informasi untuk mengambil keputusan tidak sempurna dan ada probabilitas suatu kejadian tidak ada. 3. Ketidakpastian. Suatu keputusan dengan kondisi informasi tidak sempurna dan probabilitas suatu kejadian tidak ada. 4. Konflik. Keputusan di mana terdapat lebih dari dua kepentingan. 5. Pilihan atau alternatif yang terjadi setiap putusan. 6. State of nature, peristiwa atau kejadian yang tidak dapat dihindari atau dikendalikan oleh pengambil keputusan. 7. Hasil atau payoff dari setiap putusan. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh saudara Rifki. Perkenalkan, nama saya Rifki Ramli Mulyansyah. Di sini saya akan menjelaskan keputusan dalam suasana berisiko. Yang pertama ada expected value atau nilai ekspektasi. Bagi penjelasannya, kriteria yang paling sering digunakan expected value untuk suatu tindakan adalah rata-rata tertimbang payoff, yaitu jumlah dari payoff untuk setiap tindakan peristiwa dikalikan probabilitas peristiwa yang bersangkutan. Alternatif yang logis adalah yang memiliki expected value terbesar. Justru yang sering terjadi adalah bahwa keuntungan bukan sebesar expected value-nya. Kriteria ini digunakan karena untuk jangka panjang atau situasi yang terjadi berulang dapat memaksimumkan payoff. Jika situasinya tidak berulang, penggunaan expected value tidak tepat. Yang kedua ada expected opportunity loss atau EOL, untuk meminimumkan kerugian yang disebabkan karena pemilihan alternatif keputusan tertentu. Keputusan yang direkomendasikan kriteria expected value dan expected opportunity loss.
adalah sama. Dan ini bukan suatu kebetulan, karena kedua metode ini selalu memberikan hal yang sama. Sehingga cukup salah satu yang dipakai, tergantung tujuannya. Hanya kriteria ini sangat tergantung dan pada perkiraan probabilitas yang akurat. Yang ketiga ada Expected Value of Perfect Information atau EVPI. EVPI merupakan perluasan dari kriteria EV dan EALL, atau dengan kata lain informasi yang didapat pengambilan keputusan dapat mengubah suasana risk menjadi certainty atau membeli tambahan informasi untuk membantu pembuat keputusan. EVPI sama dengan EALL minimum terbaik, karena EALL mengukur selisih EV terbaik keputusan dalam suasana risk dan certainty. Lalu di sini ada hubungan elemen-elemen dalam keputusan. Yang pertama adalah peristiwa. Ketidakpastian berkenan dengan kondisi mendatang. Pengambilan keputusan tidak punya kendali terhadap kondisi mendatang. Yang kedua ada tindakan. 2 atau lebih alternatif dihadapi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan harus mengevaluasi alternatif, memilih alternatif dengan kriteria tertentu. Yang ketiga ada hasil. Kondisi di mana terjadi sesuatu dengan yang diinginkan atau positif, tidak sesuai dengan yang diinginkan atau negatif, atau tidak terjadi perubahan tetap. Perkenalkan, nama saya Ardini Riani Miseli. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang teori pengambilan keputusan serta macam-macam pengambilan keputusan. Yang pertama sekali saya akan bahas teori pengambilan keputusan. Teori pengambilan keputusan sendiri memiliki pengertian adalah sebagai teknik pendekatan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan atau proses memilih tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Tujuan analisis keputusan adalah untuk mengidentifikasi apa yang harus dikerjakan, mengembangkan kriteria khusus untuk mencapai tujuan, mengevaluasi alternatif yang tersedia yang berhubungan dengan kriteria, dan mengidentifikasi risiko yang melekat pada keputusan tersebut. Selanjutnya di dalam pengambilan keputusan ada macam-macamnya, yakni terdiri dari 2 macam, yaitu yang pertama keputusan auto-generated dan yang kedua keputusan induced. Yang pertama saya akan bahas keputusan auto-generated, di mana dalam auto-generated keputusannya diambil dengan cepat, sehingga kurang mempertimbangkan data, informasi, serta fakta dan pada lapangan keputusannya. Keputusan auto-generated ini kurang baik sebab risikonya yang besar. Tetapi jika decision maker dapat melakukannya, maka pemimpin tersebut akan cepat maju. Keputusan auto-generated ini biasanya diambil pada keadaan yang gawat. Misalnya sekelompok tentara yang telah dikepung musuh, pimpinannya harus secepatnya mengambil keputusan sebelum terlambat dan hancur. Sedangkan pada induced sendiri, keputusan induced ini diambil dengan berdasarkan scientific management atau yang disebut juga sebagai manajemen ilmiah. Sehingga keputusan yang diperoleh itu logis, ideal, rasional untuk dilaksanakan dan risikonya relatif kecil. Namun memerlukan waktu yang lebih lama sehingga dalam proses pengambilan keputusannya lebih lambat. Namun dapat saya simpulkan pada dasarnya tujuan kedua macam keputusan itu sama saja, yaitu untuk mencapai hasil yang terbaik dan risiko yang sekecil-kecilnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Nadia Akrimah. Melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh Ardini, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan pengambilan keputusan. Di dalam tujuan pengambilan keputusan ini terdapat 2 sifat, seperti yang bisa kita lihat dalam tampilan slide PPT. Ada tujuan yang bersifat tunggal dan ada tujuan yang bersifat ganda. Tujuan yang bersifat tunggal ini terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Artinya bahwa sekali diputuskan tidak akan ada kaitannya lagi dengan masalah lain. Dan tujuan yang bersifat ganda. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda ini terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah atau lebih
dari banyak masalah yang bersifat tidak kontradiktif. Kemudian fungsi pengambilan keputusan. Di sini ada dua. Yang pertama, merupakan awal dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. Yang kedua, suatu yang bersifat futuristik, artinya bersangkut paut dengan hari depan, masa yang akan datang, di mana efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. Selanjutnya materinya akan dibawakan oleh Pradana. Perkenalkan, nama saya Pradana Purnomo. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh Nadia Akrimah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik pengambilan keputusan dan juga tahap-tahap pengambilan keputusan. Teknik pengambilan keputusan yang pertama yaitu operation research, merupakan teknik pengambilan keputusan dengan menggunakan suatu metode-metode saintifik yang terdiri dari teknik-teknik matematis dalam analisis dan pemecahan suatu masalah tertentu. Penerapan dalam teknik ini yaitu usaha inventarisasi. Yang kedua yaitu linear programming, merupakan teknik pengambilan keputusan dengan memakai rumus-rumus matematik yang disebut juga dengan faktor analisis. Yang ketiga yaitu gaming war games, merupakan teknik pengambilan keputusan dengan teori yang bisa dipakai dalam menentukan strategi. Teknik pengambilan keputusan berikutnya yaitu probability, merupakan teknik pengambilan keputusan dengan teori kemungkinan yang bisa diterapkan pada kalkulasi rasionalitas. Hal-hal yang tidak normal dalam mengenai sebuah keputusan yang dipertimbangkan dan diperhitungkan. Teknik pengambilan keputusan berikutnya yaitu ranking and statistical weighting, yaitu dengan cara menempatkan berbagai faktor yang akan memengaruhi suatu keputusan akhir, dan juga menimbangkan suatu faktor-faktor yang bisa dibandingkan dan yang tercakup di dalam setiap alternatif. Materi berikutnya yaitu tahap-tahap pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu intelligence, yaitu suatu pengumpulan informasi untuk mengidentifikasi suatu permasalahan. Yang kedua yaitu design, yaitu suatu tahap perencanaan dalam bentuk alternatif dalam memecahkan masalah. Yang ketiga choice, yaitu suatu tahap memilih dari solusi alternatif yang telah disediakan. Yang terakhir yaitu implementation, yaitu suatu tahap melaksanakan suatu keputusan dan melaporkan hasilnya. Sekian dari saya, materi berikutnya akan dibawakan oleh Dian Purnama. Terima kasih kepada rekan saya Pradana. Perkenalkan, nama saya Dian Purnama. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu unsur pengambilan keputusan. Pertama yaitu tujuan dari pengambilan keputusan. Kedua, identifikasi alternatif keputusan yang memecahkan suatu permasalahan. Ketiga, perhitungan tentang suatu faktor-faktor yang tidak bisa diketahui sebelumnya atau di luar jangkauan manusia. Yang terakhir, karena dan perlengkapan untuk mengevaluasi atau mengukur suatu hasil dari pengambilan keputusan. Untuk selanjutnya, dasar-dasar pengambilan keputusan. Intuisi, suatu proses bawah sadar atau tidak sadar yang timbul atau tercipta akibat pengalaman yang terseleksi. Pengambilan keputusan yang berdasarkan atas intuisi atau perasaan memiliki sifat subjektif sehingga mudah terkena pengaruh. Pengalaman, pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis. Karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan untung ruginya, baik buruknya keputusan yang akan dihasilkan. Karena pengalaman seseorang yang menduga masalahnya walaupun hanya dengan melihat sepintas, mungkin sudah dapat menduga cara penyelesaiannya. Dasar-dasar pengambilan keputusan. Fakta, pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan-keputusan yang dapat dibuat dengan rela dan lapang dada. Wewenang, pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Rasional, pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional,
Keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, dan transparan. Konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Ardina. Perkenalkan, nama saya Ardina Riana Michela. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori apa saja yang terdapat dalam pengambilan keputusan dan notasi-notasi apa saja yang terdapat dalam pengambilan keputusan. Teori yang terdapat dalam pengambilan keputusan itu ada 4. Yang pertama, pengambilan keputusan pada lingkungan yang berisiko. Pengambilan keputusan berisiko mempunyai implikasi bahwa walaupun sembarang keadaan yang sebenarnya atau state of nature dapat terjadi, pengambilan keputusan dapat mengestimasi peluang munculnya setiap keadaan tersebut. Hal ini berarti bahwa kemungkinan payoff pada kondisi tertentu dapat diboboti dengan peluang munculnya setiap keadaan. Dengan demikian, kita dapat menggunakan expected value atau nilai harapan untuk menentukan keputusan yang mana yang akan diambil. Yang kedua adalah pengambilan keputusan pada lingkungan yang tak pasti. Pengambilan keputusan yang kadang menghadapi situasi di mana tak ada landasan untuk menduga peluang dari berbagai keadaan yang sesungguhnya. Karenanya, pengambilan keputusan dalam hal ini dilakukan pada lingkungan yang tak pasti. Sayangnya, banyak keputusan penting biasanya harus dibuat pada kondisi seperti ini. Misalnya seperti pertanyaan, apakah perusahaan akan memperkenalkan produk terbarunya atau tidak. Beberapa teknik telah dikembangkan dengan landasan yang konsisten untuk kondisi lingkungan yang seperti ini. Ya, lingkungan yang tak pasti. Yang ketiga itu pengambilan keputusan di bawah kondisi kepastian. Dalam hal ini, pengambil keputusan mengetahui dengan pasti konsekuensi atau hasil dari setiap alternatif keputusan yang dipilih. Yang keempat adalah pengambilan keputusan dengan hierarki atau analytical hierarchy dengan dari Thomas Stety. Pengambilan keputusan dengan hierarki di sini didasarkan atas prioritas, di mana penyusunan prioritas itu membuat 3 prinsip. Prinsip yang pertama itu menyusun hierarki, prinsip yang kedua adalah menetapkan prioritas, yang ketiga adalah prinsip konsistensi logik. Selanjutnya saya akan menjelaskan notasi-notasi yang ada dalam pengambilan keputusan. Notasi-notasi yang digunakan dalam menganalisis pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama, terminologi. Terminologi itu terdiri dari alternatif. Alternatif adalah pilihan strategi yang dapat diambil oleh pengambil keputusan. Yang kedua adalah situasi. Situasi adalah suatu kejadian atau suatu gejala di mana pengambil keputusan mempunyai sedikit atau tidak punya kontrol sama sekali. Contohnya itu seperti cuaca esok hari atau minggu depan tidak diketahui dengan pasti bagaimana keadaannya. Selanjutnya adalah lambang. Lambang itu adalah simbol digunakan pada pohon keputusan atau decision tree. Itu terdiri dari tanda bagi pengambil keputusan untuk memilih suatu berbagai alternatif yang ada. Yang kedua adalah kejadian atau state of nature untuk situasi di mana situasi akan terjadi. Dalam menyatakan alternatif keputusan yang diambil oleh manajer, dapat dibangun suatu pohon keputusan atau discussion tree dan table keputusan atau discussion table dengan menggunakan simbol-simbol. Dalam mengkonstruksi pohon keputusan, kita harus yakin bahwa semua alternatif dan situasi atau state of nature berada dalam tempat yang benar dan logik. Kita menyimpulkan kemungkinan alternatif dan semua situasi. Jadi pengambilan keputusan yang dibuat oleh manajer sangat mempengaruhi akan keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi atau perusahaan. Maka dari itu, seorang manajer harus mengetahui alat-alat apa saja yang dalam pengambilan keputusan, harus memahami masalah atau persoalan yang ada, kemudian mengambil keputusan dengan sepenuh hati, yang kemudian keputusan tersebut akan dievaluasi kemudian, agar tidak terjadi kesalahan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Dan untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, Rizky Arif Fauzi. Terima kasih. Saya Rizky Arif Fauzi. Saya akan melanjutkan hasil slide dari teman saya yang sebelumnya, yaitu saya akan menjelaskan tentang contoh soal.
sebuah perusahaan B akan memutuskan membeli bahan mentah sekarang atau besok. Masing-masing tindakan memberi hasil yang berbeda. Apabila membeli sekarang, harga bahan per unit 14.000. Apabila membeli besok, ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu harga turun menjadi 10.000 atau naik 20.000 dengan kemungkinan masing-masing 50%. Gambarkan pohon keputusannya. Berikut adalah gambaran dari pohon keputusan atau disebut dengan diagram keputusan. Gambar kotak disebut dengan decision notes, yaitu yang di atasnya untuk garis di atas beli sekarang yaitu Rp 14.000. Untuk beli besok ada gambar bulat yaitu cabang ketidakpastian event forward. Harga turun 0,5% yaitu 10.000. Harga naik 0,5 yaitu 20.000. Hasil outcome. Untuk penyelesaiannya itu rumus expected value yaitu if hasil kali probabilitas suatu peristiwa. If beli besok, if sama dengan 10.000 dikali 0,5 ditambah 20.000 kali 0,5 sama dengan 15.000. Untuk if beli sekarang yaitu 14.000. Jawaban pilihannya yaitu pilih beli sekarang. Baik, sekian penjelasan tentang teori keputusan. Semoga apa yang telah disampaikan dalam materi ini dapat tersampaikan dengan baik dan dapat dipahami oleh kalian. Dan semoga materi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kalian. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih.